Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar, yaitu kira-kira langkah setelah lulus seleksi administrasi PPK tahap 2. Di sini ketika teman-teman login ke akun SIM PKB, ada tulisan yaitu ajuan data Anda telah disetujui pada PPK dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini apakah ketika kita mendapatkan notifikasi ajuan data telah disetujui ini kita sudah masuk pada titik aman? Apakah ini sudah final? Dikarenakan pada faktanya ini banyak teman-teman yang ketika awalnya itu sudah disetujui ya untuk ajuan datanya, namun segala kemungkinan ini tetap bisa saja terjadi teman-teman. Yang awalnya di sini ajuan data Anda telah disetujui dalam PPK dalam jabatan 2022, namun beberapa saat kemudian ternyata ajuan data Anda dinyatakan ditolak permanen. Ada juga yang ajuan data Anda dinyatakan ditolak perbaikan. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan notifikasi pada akun SIM PKB kita bahwa ajuan data kita sudah disetujui? Apakah sudah aman? Kemudian kalau sudah aman, langkah kita berikutnya apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, mau saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ketika teman-teman melakukan pendaftaran dan juga pengiriman berkas, tentunya nanti sebelum masa untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, segala kemungkinan ini bisa saja terjadi. Yang awalnya telah disetujui warna hijau seperti ini, bisa jadi nanti berubah menjadi warna merah, yaitu ditolak permanen atau juga ditolak perbaikan. Kalau misalkan statusnya masih ditolak perbaikan, maka kita masih punya harapan. Namun jika kita sudah ditolak permanen, maka kita bisa ikut lagi di tahun depan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, ketika ajuan data sudah disetujui, sebaiknya teman-teman ini selalu pantau ya akun SIM PKB-nya. Jangan sampai yang awalnya ajuan data telah disetujui berubah menjadi merah. Dan di sini kalau misalkan masih ada perbaikan, teman-teman bisa melakukan perbaikan dengan segera sesuai dengan jadwalnya. Sesuai dengan surat edaran Kemdikbud tertanggal 12 April 2022 terkait tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru tahap 2, di sini sudah disampaikan untuk lini masa jadwal-jadwalnya. Yang mana untuk pengumuman pendaftaran inilah tanggal 12 April, kemudian teman-teman bisa melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas inilah tanggal 15 April sampai 19 April ya. Nah, di masa-masa teman-teman melakukan pendaftaran ini, teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran di awal, ini langsung diverifikasi ya, langsung diverifikasi oleh petugas LPMP, yaitu tanggal 15 ini sampai tanggal 27. Kemudian teman-teman ini bisa melakukan perbaikan ketika teman-teman mendapatkan fakta bahwa teman-teman ditolak perbaikan. Awalnya teman-teman ini disetujui, akhirnya disuruh perbaikan, teman-teman harus pantau di akun SIM PKB masing-masing. Dikarenakan untuk di sini verifal oleh petugas adalah nanti sampai tanggal 27, teman-teman. Kemudian untuk pengumuman finalnya ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 29 April tahun 2022. Seperti yang ada pada jadwal seleksi administrasi atau lini masa PPK dalam jabatan tahap 2, ini adalah seperti ini. Kita melakukan pendaftaran. Nah, ini kemudian nanti dilakukan perbaikan berkas administrasi bagi teman-teman yang telah diverifikasi dan mendapatkan notifikasi tolak perbaikan. Teman-teman bisa melakukan perbaikan di sini pada tanggal ini ya, 15 sampai tanggal 25 April. Kemudian tanggal 15 sampai 27 April ini adalah petugas verifal memeriksa kembali berkas administrasi dan akan menyampaikan hasilnya ya, apakah disetujui ataukah ditolak. Tolaknya itu ada dua, apakah ditolak perbaikan ataukah ditolak permanen, teman-teman. Kemudian untuk pengumuman finalnya, nah kalau misalkan sekarang ini tanggal 23 ya, ini belum masuk pada pengumuman final. Pengumuman finalnya ini adalah tanggal 29 April 2022. Nah, ini jadi nanti akan disampaikan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi tahapan selanjutnya inilah pada tanggal 29 April 2022. Saat ini kita ini masih pada masa-masa ini ya, yaitu masa-masa tanggal 15 sampai tanggal 27, yaitu verifal oleh petugas. Kemudian bagi teman-teman yang di sini ketika nanti tanggal 29 April ini dinyatakan lulus seleksi administrasi dan ketika login ke akun SIM PKB itu masih ada tulisan yaitu ajuan data Anda telah disetujui, teman-teman pantau nanti pada bulan Mei ini nanti adalah bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi akademik ya. Nah, nanti untuk jadwal tahapan selanjutnya akan diinformasikan kemudian.
Untuk jadwal ini nanti akan disampaikan pada tanggal 29 April 2022. Nah, ini bersamaan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi dan tahapan selanjutnya, teman-teman. Dan selanjutnya di sini nanti teman-teman yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada bulan Mei ini, teman-teman bisa login ke akun SIM PKB untuk mencetak kartu peserta ujian. Jadi teman-teman bisa pantau secara berkala ya di akun SIM PKB masing-masing ya. Kita masuk ke GTK Belajar Kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter, kita scroll ke bawah, pilih PPG dalam jabatan, kita klik masuk, kita masukkan surel dan passwordnya, kita klik masuk. Maka berikutnya di sini akan ada tampilan seperti ini, yaitu ucapan selamat ya, informasi atas nama kita. Ini adalah ketika teman-teman sudah tanggal 29 April nanti akan ada tampilan seperti ini. Jika teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi, yaitu kata pada atas nama kita, bidang studi kita yang kita ambil itu apa. Kemudian di sini Anda masuk di sini, Anda merupakan calon peserta seleksi akademik. Berikutnya informasi jadwalnya ini akan disampaikan di sini. Kemudian teman-teman bisa unduh yaitu kartu peserta ujian ya. Nah, ini kalian bisa klik OK. Kemudian untuk cetak kartu peserta ujian kalian bisa scroll di sini. Nah, kalian bisa klik di sini ya, unduh kartu ujian. Nah, ini teman-teman mengunduh kartu ujian ketika nanti ingin mengikuti ujian dan juga untuk mengetahui detail jadwalnya ya, mulai dari tanggal berapa untuk pelaksanaan seleksi akademiknya, masuk sesi keberapa, ruang virtualnya mana. Nah, nanti akan disampaikan seluruhnya di sini. Ketika teman-teman sudah unduh dan juga sudah buka, nah, teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu berisi detail data formulir seleksi akademik kita ya. Nanti di sini akan ada nomor ujian kita, kemudian kode validasi ujian. Ini nanti akan yang kita gunakan untuk masuk ke aplikasi CV Exam Browser ketika mengikuti seleksi akademik. Kemudian data-data kita. Kemudian hal yang paling penting pada kartu peserta ujian ini, teman-teman dapatkan informasi yang akurat pada kartu peserta ujian masing-masing, mulai dari detail jadwalnya. Kemudian teman-teman bisa cek juga pada bagian LPTK pengawasnya ya. Ini adalah LPTK pengawas kita itu mana. Kemudian teman-teman nanti ikut seleksi akademiknya itu pada tanggal keberapa, kemudian jam keberapa, sesi keberapa. Tentunya disesuaikan dengan pembagian wilayah waktu di daerah masing-masing ya. Kemudian nama ruang ujian virtualnya. Kemudian teman-teman harus segera masuk ke grup WhatsApp yang sudah diberikan oleh panitia. Kemudian di sini teman-teman harus sudah memasang aplikasi Zoom ya, dan di sini bergabung 45 menit sebelum waktu ujian dimulai. Itulah teman-teman kira-kira untuk langkah berikutnya setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Ini belum final, pantau nanti tanggal 29. Semoga teman-teman lulus semua ya untuk seleksi administrasi dan juga seleksi akademik, serta bisa lulus PPG di tahun 2022 ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.